Little Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1256-1260. Song Qingxian menatap Steve, yang sedang linglung, dan berpikir dia sedang memikirkan pertanyaan apa yang harus diajukan. Dia tersenyum dan menjawab, tentu. Sebagai CEO dari Taihua Holdings, apakah Anda memiliki saham? Tentu saja, Song Qingxian berpikir sendiri. Saya telah menggunakan semua saham saya di LHH untuk berinvestasi di Taihua Holdings, dan Taihua Holdings adalah pemegang saham utama LHH. Song Qingxian tidak akan pernah setuju di masa lalu. Tetapi ketika Feng Yu mengundangnya dengan tulus, dia menyadari bahwa dia mendapat manfaat dari penggabungan ini. Song Qingxian juga tidak mendapatkan gaji sebagai CEO dari Taihua Holdings. Tapi dia akan dibayar dalam bentuk saham setiap tahun. Saham tidak bisa dibeli dengan uang, dan dividennya besar. Kami sempat bertanya-tanya. Feng sering berada di luar negeri, dan Anda adalah orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas Taihua Holdings, bukan? Song Qingxian ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Anda bisa menganggap saya sebagai manajer profesional. Taihua Holdings adalah perusahaan pemegang saham, dan Tuan Feng adalah ketua dan juga pemegang saham terbesar. Steve sedikit kecewa. Jika Song Qingxian setuju dengannya, dia dapat menyimpulkan bahwa tidak banyak pemegang saham di Taihua Holdings dan dapat memperkirakan aset Song Qingxian dan Feng Yu. Steve merasa pertanyaannya terlalu langsung, dan Song Qingxian menemukan motifnya. Itu sebabnya dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Manajer profesional. Kameda Masao dari Win & Rain Holdings juga memberikan jawaban ini. Tapi aset Kameda Masao dikabarkan lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Bisakah seorang manajer profesional menghasilkan begitu banyak? Dia juga harus menjadi pemegang saham Win & Rain Holdings. Song, dari apa yang kami temukan, kamu adalah pendiri perusahaan minuman terbesar China, LHH Group, kan? Saya telah mendirikan LHH dengan 2 orang teman, dan mereka masih menjadi pemegang saham dan direktur grup LHH. Mereka saat ini bertanggung jawab atas produksi dan pengadaan LHH. Lalu bagaimana Feng menjadi pemegang saham LHH? Steve tersenyum. Kami membutuhkan investasi, dan Tuan Feng telah mendanai. Jadi, kami menerima investasinya. Mengapa grup LHH tidak terdaftar untuk mengumpulkan dana atau meminta pemodal Ventura untuk berinvestasi? Dengan cara ini, Anda tidak akan kehilangan kendali atas perusahaan Anda. Mata Song Qingxian menyipit. Kenapa pertanyaan ini seperti mencoba menabur perselisihan antara dia dan Feng Yu? Saat itu, kami masih belum memenuhi persyaratan untuk dicatatkan, dan pasar keuangan China baru saja dimulai. Juga, kami tidak memiliki pemodal Ventura di China selama periode itu. Kapitalis Ventura Internasional tidak mau datang ke China. Adapun kehilangan kendali atas perusahaan, saya pikir Anda salah. Sejak LHH dibentuk, saya selalu menjadi pengambil keputusan. Hah? Song Qingxian adalah pembuat keputusan. Steve bingung. Apakah informasi yang dia kumpulkan tidak akurat? Feng Yu adalah pemegang saham terbesar LHH, tetapi Song Qingxian tidak boleh berbohong tentang ini. Sepertinya Forbes harus menambah jumlah stasiun reporter di Asia untuk mengumpulkan informasi. Ada terlalu banyak kesalahan, dan mereka bahkan salah pemegang saham terbesar sebuah perusahaan. Steve tidak tahu bahwa Feng Yu dan Song Qingxian memiliki kesepakatan. Feng Yu tidak akan mengganggu operasi LHH. Itu sebabnya Song Qingxian selalu menjadi pembuat keputusan untuk perusahaan ini. Saya dengar sejak Anda menjadi CEO Taihua Holdings, LHH Group menjadi perusahaan minuman terbesar di China. Sebelumnya, itu adalah grup Jianlebao. Saya sudah mencoba minuman mereka, dan rasanya enak. Setelah mendengar terjemahan Huran, Song Qingxian tidak menunjukkan ekspresi apapun. Seolah-olah dia tidak mendengar arti yang mendasari pertanyaan itu. Jianlebao memiliki terlalu sedikit produk. Hanya penjualan produknya saja, Jianlebao masih menjadi minuman terlaris China. Volume penjualan produk teratasnya lebih dari beberapa gabungan produk LHH. LHH bisa menjadi grup minuman top China karena kami memiliki berbagai macam produk dan memiliki lebih banyak pabrik.
Itu sebabnya total volume penjualan kami lebih tinggi. Kebetulan LHH Group menyalip Jian Lebao setelah saya menjadi CEO Taihua Holdings. Jian Lebao dan LHH di Cina setara dengan Pepsi dan Coca-Cola di AS. Beberapa orang akan menganggap keduanya memiliki rasa yang sama, tetapi yang lain lebih menyukai satu merek daripada merek lainnya. Tapi keduanya tetap populer, kan? Song Qingxian berhasil meredakan pertanyaan rumit Steve, dan Steve menyadari tidak mudah untuk mengelabui orang China. Dia telah meremehkan orang Cina. Song Qingxian bisa menjadi CEO Taihua Holdings berarti dia mampu. Trik Steve mungkin berguna melawan para taipan baru itu, tetapi tidak berguna melawan rubah licik seperti Song Qingxian. Dia memutuskan untuk tetap pada rencana awalnya untuk memperkirakan aset Taihua Holdings melalui dia. Zong, anak perusahaan Taihua Holdings, Bing City Machinery Manufacturing Group, adalah produsen mobil, sepeda motor, dan sepeda listrik terbesar di China. Apakah ini karena kepemimpinan Taihua Holdings? Ini kebalikannya. Taihua Holdings tidak pernah mengganggu Bing City Machinery Manufacturing Group karena kami hanya pemegang saham. Bing City Machinery Manufacturing Group adalah perusahaan gabungan milik negara dan swasta. Ketuanya adalah pensiunan pejabat pemerintah. Song Qingxian juga licik. Dia sengaja mengatakan ini untuk menyesatkan Steve. Lagi pula, Steve tidak punya cara untuk mengetahuinya. Steve mengerutkan kening. Brengsek. Informasi ini salah lagi. Lalu bagaimana dengan grup farmasi kota Bing? Perusahaan farmasi terbesar China yang menjual Viagra. Apakah Anda semua memegang saham pengendali? Tidak. Kami hanya pemegang saham perusahaan itu. Negaralah yang memegang saham pengendali. Selain itu, Bing City Pharmaceutical Group bukanlah perusahaan farmasi terbesar di China. Perusahaan farmasi terbesar China di Shanghai Pharmaceutical. Kata Song Qingxian dalam hatinya. Bing City Pharmaceutical Group kalah dari Shanghai Pharmaceutical dalam hal volume penjualan. Tetap saja, keuntungan mereka telah jauh melebihi mereka tahun lalu. Selain itu, status keuangan Bing City Pharmaceutical Group lebih baik daripada Shanghai Pharmaceutical. Shanghai Pharmaceutical masih terlilit utang. Tahun ini, Bing City Pharmaceutical Group harus menjadi perusahaan farmasi teratas di China. Ada perusahaan lain bernama Beidachang Group. Ini adalah perusahaan pertanian terbesar di Asia. Apakah Anda semua juga pemegang sahamnya? Itu benar. Kami adalah pemegang saham perusahaan itu juga. Saya harus mengakui bahwa saya akan gagal jika saya ditugaskan di perusahaan itu. Saya tidak akrab dengan industri pertanian. Song Qingxian menjawab. Kalian semua harus menjadi pemegang saham pengendali Wind and Rain Electronics, kan? Itu benar. Tetapi Wind and Rain Electronics, Wind and Rain Home Appliances, dan perusahaan lain memiliki pinjaman yang tinggi. Saya bermasalah dengan bunga tahunan. Bunganya tidak sedikit. Song Qingxian menjawab dengan ekspresi putus asa. Steve bingung. Beberapa perusahaan elektronik dan peralatan rumah tangga ini memiliki pinjaman yang tinggi. Itu berarti aset berwujud dari perusahaan-perusahaan ini harus didiskontokan. Steve melanjutkan pertanyaannya tetapi tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Song Qingxian adalah master Tai Chi karena dia telah berurusan dengan pemerintah selama bertahun-tahun. Catatan penerjemah, Tai Chi adalah seni bela diri Tiongkok, tetapi memiliki arti lain. Tai Chi dapat digunakan untuk berbagai hal, terutama di tempat kerja di mana setiap orang mendorong tanggung jawabnya kepada orang lain. Dan yang lain melawan, membelokkan, menyalurkan kekuatan kembali atau ke korban lain, dan seterusnya. Malam berikutnya, Steve kembali ke New York. Meskipun dia tidak mengetahui banyak tentang Feng Yu dan miliarder China lainnya, dia mempelajari sesuatu yang penting. Feng Yu telah mengakui bahwa dia telah menjadi orang terkaya di dunia. Edisi kurang dari Forbes lebih besar dari selanjutnya akan menjadi hit bagi para pembaca. Di saat yang sama, Huran juga bekerja keras. Edisi kurang dari Wind and Rain Business Magazine lebih besar dari ini akan menyertakan daftar miliarder kurang dari Forbes lebih besar dari, dan kurang dari Forbes lebih besar dari akan menerbitkan data miliarder Tiongkok, termasuk wawancara dengan Song Qingxian. Waktu berlalu dengan cepat, dan edisi terbaru kurang dari Wind and Rain Business Magazine lebih besar dari dirilis.
Banyak orang memperhatikan kurang dari Forbes lebih besar dari miliarder teratas Asia, Feng Yu, akhirnya menilai asetnya. Kekayaan bersihnya bernilai 60 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelum itu, kurang dari majalah bisnis angin dan hujan lebih besar dari telah meninggalkan Feng Yu atau memberi tanda tanya pada kekayaan bersihnya. Ini adalah pertama kalinya kekayaan bersih Feng Yu terungkap. Banyak orang terkejut ketika mereka melihatnya. Beberapa media atau majalah luar negeri telah menyelidiki kekayaan bersih Feng Yu dan mereka tahu bahwa Feng Yu kaya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka kekayaan bersihnya begitu tinggi. Bahkan jika kekayaan bersihnya bukan dalam USD dan RMB, dia masih menjadi miliarder top China. Orang-orang yang tidak tahu tentang kekayaan Feng Yu yang sebenarnya tercengang oleh sosok dan kata-kata di balik namanya. Orang terkaya di dunia. Feng Yu telah menjadi orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia adalah orang Cina. Sepotong berita ini diperhatikan oleh para pemimpin puncak. Beberapa dari mereka mengerutkan kening dan merasa individu seharusnya tidak memiliki kekayaan setinggi itu, dan beberapa merasa Feng Yu telah menghasilkan kekayaan dengan kemampuannya. Pemerintah harus mempromosikannya dan memberitahu orang asing bahwa China bukan lagi negara tertutup yang mereka kenal. Pemerintah China tidak akan menyita kekayaan individu. China masih berusaha untuk menarik investor asing karena mereka membutuhkan dana eksternal untuk berkembang. Feng Yu dapat dianggap sebagai contoh yang baik. Jika pemerintah menggunakan gelar Feng Yu dengan baik, maka dapat menarik lebih banyak investor asing, dan ekonomi China dapat berkembang lebih cepat. Para pemimpin teratas berdiskusi dan memutuskan mereka akan berbicara dengan Feng Yu terlebih dahulu, berharap dia akan berkontribusi lebih banyak ke China. Kurang dari Forbes lebih besar dari edisi terbaru keluar dengan daftar orang terkaya di dunia yang diperbarui. Tempat pertama bukanlah Bill Gates lagi, dan Feng Yu telah menggantikannya dengan kekayaan bersih sebesar 60 miliar dolar Amerika Serikat. Dinyatakan jumlah ini diperkirakan, dan banyak orang tidak senang. Mengapa aset Feng Yu dihargai begitu tinggi? Dia juga tidak bertanggung jawab atas perusahaan besar manapun. Bill Gates memiliki Microsoft dan sekarang berada di posisi kedua. Apakah angkanya akurat? Pembaca membuka artikel tentang Feng Yu di bagian belakang majalah. Artikel tersebut menyatakan kekayaan bersih Feng Yu terutama berasal dari dua perusahaan induk. Salah satunya terdaftar di China, Shanghai, dan yang lainnya terdaftar di Kepulauan Virgin. Feng Yu adalah pemegang saham pengendali kedua perusahaan ini, dan proporsinya tidak diungkapkan. Salah satu dari dua perusahaan induk ini diperkirakan bernilai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Yang lainnya bernilai sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Ini berarti kurang dari Forbes lebih besar dari memperkirakan Feng Yu memiliki 75% saham dari kedua perusahaan ini. Nilai kedua perusahaan ini tidak setinggi perusahaan Fortune 500. Bahkan setelah kehancuran pasar, perusahaan-perusahaan ini bernilai lebih dari 100 miliar. Bahkan nilai pasar Microsoft lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat. Namun yang mengejutkan adalah proporsi saham Feng Yu di kedua perusahaan tersebut, dan hanya segelintir dari anak perusahaan kedua perusahaan tersebut yang tercatat. Dari evaluasi tahun lalu, keuntungan kedua perusahaan ini lebih dari 20%. Dalam 2 tahun terakhir, sebagian besar perusahaan besar merugi. Bill Gates, Warren Buffett, Dell, semuanya telah kehilangan uang, tetapi Feng Yu terus menghasilkan keuntungan yang tinggi. Semakin besar perusahaan, semakin rendah persentase keuntungannya. Tapi karena basisnya lebih besar, keuntungannya tidak sedikit. Perusahaan 100 miliar dolar Amerika Serikat dengan laba 5% setara dengan laba 5 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi perusahaan yang bernilai 10 miliar dengan laba 20% hanya 2 miliar. Bill Gates menatap majalah kurang dari Forbes lebih besar dari di kantornya. Dia tidak berlangganan majalah tersebut, tetapi seseorang akan membawa terbitan terbaru ke kantornya. Ini adalah salah satu hak istimewanya sebagai salah satu miliarder top dunia. Paul Allen memasuki kantor Bill Gates dan melemparkan majalah kurang dari Forbes lebih besar dari ke atas meja. Bill, bagaimana Feng bisa memiliki aset bersih lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat? Steve pasti salah perhitungan.
Bill Gates meletakkan majalah kurang dari Forbes lebih besar dari di atas meja dan melihat ke arah Paul Allen. Bagian mana dari asetnya yang menurut Anda salah perhitungan? Paul Allen tercengang. Dia tidak percaya ini benar, tapi dia tidak tahu bagian mana yang salah. Dia telah membaca tentang penilaian aset Feng Yu, dan tidak ada yang salah dengan itu. Majalah kurang dari Forbes lebih besar dari mendapatkan angka ini dengan menganalisis pajak dan dari sumber lain. Tentu saja, mereka tidak dapat menentukan pajak yang dibayarkan Feng Yu di Tiongkok dan kebanyakan hanya perkiraan. Bill Gates menatap Paul Allen di matanya dan berkata, "Saya menemukan beberapa masalah dengan kekayaan bersihnya." Paul Allen senang. Bill Gates telah menemukan masalah dengan angka ini. Apa masalahnya? Beritahu saya. Saya pikir Steve meremehkan kekayaan bersih Feng Yu. Senyum di wajah Paul Allen menghilang. Apa artinya ini? Diremehkan. Itu berarti Bill mengira kekayaan bersih Feng Yu seharusnya lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat. Feng Yu kembali ke New York lagi untuk memeriksa kemajuan perusahaannya. Ketika Kirilenko mengetahui Feng Yu telah datang, dia segera bergegas menemuinya. Tetapi ketika Feng Yu melihat Kirilenko, dia menyadari bahwa dia tidak bahagia. "Kakaki, ada apa? Apakah sesuatu terjadi pada tim bola basketmu?" Feng Yu penasaran. Nets telah pindah ke Brooklyn dan bermain bagus tahun ini. Mereka masih 0-1 di wilayah timur. Tidak ada yang salah dengan tim saya. Mereka bermain dengan baik. Meski sempat kalah beberapa pertandingan, itu karena kami telah mengistirahatkan para pemain utama. Dokter tim ingin pemain utama kami lebih banyak istirahat untuk mencegah cedera. Itu normal. Para pemain berlatih setiap hari dan memainkan pertandingan, dan mereka butuh istirahat. Jika ini bukan tentang tim Anda, mengapa Anda tidak bahagia? Feng Yu semakin penasaran. Investasi Broterki di AS baik-baik saja, dan mereka masih menghasilkan uang dari pasar emas. Mengapa dia tidak bahagia? Feng, apakah kamu sudah membaca edisi terbaru majalah kurang dari Forbes lebih besar dari? Kirilenko bertanya dengan cemberut. "Ya, kurang dari Forbes lebih besar dari telah mengirimi saya salinannya." "Apa yang salah?" "Bebas." Kirilenko bertanya. "Gratis. Itu hanya sebuah majalah, dan tidak ada biaya apapun. Mengapa kalian semua mendapatkan majalah itu gratis? Kenapa aku harus membayarnya?" Kirilenko sangat marah. "Feng Yu, apakah Anda harus begitu marah atas masalah sepele seperti itu?" "Kakaki, ini masalah sepele. Apakah Anda perlu menjadi sangat marah?" Feng Yu bertanya. "Masalah sepele? Siapa bilang ini masalah sepele? Ini adalah bentuk hak istimewa. Saya miliarder teratas Eropa. Bagaimana bisa mereka memperlakukanku seperti ini? Orang Amerika sialan ini terlalu berlebihan," teriak Kirilenko. "Hah? Mengapa mereka tidak mengirimkan salinannya kepada Anda?" Feng Yu bingung. Dengan posisi dan kekayaan bersih Kirilenko, kurang dari Forbes lebih besar dari seharusnya memberinya salinan. Itu karena mereka buta. Bagaimana mereka bisa menempatkan saya di tempat ke-11? Apakah itu berarti hanya 10 besar yang akan mendapatkan salinan gratis? Maka pasti frustasi untuk Broterki karena berada di urutan ke-11. Feng, apakah menurutmu asetku menyusut? Jika tidak, kekayaan bersih saya seharusnya sama dengan posisi ke-8. Juga, aset orang posisi ke-8 masih turun, dan aset saya bertambah. Kakaki, tenanglah. Kurang dari Forbes lebih besar dari memiliki caranya masing-masing untuk menilai aset setiap orang. Selain itu, Anda adalah orang yang ingin menyembunyikan beberapa aset Anda seperti saya. Apakah Anda berpikir untuk mengungkapkan semua aset Anda sekarang? Kirilenko ragu-ragu. "Sudahlah. Anda telah menyebutkan sebelumnya bahwa kita harus menyimpan tipuan di lengan baju kita. Perusahaan kami masih kecil sekarang, dan perlu waktu untuk siap. Baiklah. Aku akan mengakui kekalahanku kali ini. Bagaimanapun, saya yakin saya bisa segera masuk 10 besar. Itu benar. Tidak ada gunanya mengejar gelar-gelar ini. Dalam beberapa tahun lagi, peringkat Anda akan berada di atas Bill Gates." Feng Yu tersenyum. Kirilenko menatap Feng Yu dengan sedih. "Kamu sudah menyusul Bill Gates, tapi jalanku masih jauh.
Tapi kamu sudah menyusul Paul Allen, kan? Ketika disebutkan tentang Paul Allen, Kirilenko terhibur. Itu benar. Kekayaan bersih Paul Allen telah turun drastis. Kekayaan bersihnya kurang dari 10 miliar sekarang. Hahaha, aku ingat dia masih sombong di depanku. Mari kita lihat apakah dia masih berani menjadi sombong sekarang. Kakaki, kamu tidak perlu khawatir, dan yang aku katakan bukanlah untuk menghiburmu. Itu kebenaran. Kebenaran. Maksud Anda, kekayaan saya akan melampaui Bill Gates dalam beberapa tahun. Kirilenko sangat gembira tapi juga ragu. Dia tidak bisa melihat asetnya tumbuh begitu cepat. Kaki, saya melihat saham eBay akan segera berhenti jatuh. Jika Anda memiliki dana, bersiaplah untuk membeli saham eBay di titik terendah. eBay telah berkembang dengan baik selama 2 tahun ini dan berkembang sangat cepat. Tapi mereka masih terpengaruh oleh Crash.com dan krisis keuangan global. Jika Kirilenko tidak membuang saham non-voting eBay, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Untungnya, uang Kirilenko dari penjualan saham eBay-nya diinvestasikan ke pasar emas bersama Feng Yu. Dia menghasilkan keuntungan setiap hari. Jika Feng Yu tidak memperingatkannya untuk tidak menggunakan leverage tinggi, kekayaan bersihnya mungkin lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat sekarang. Kirilenko juga tahu bahwa menggunakan leverage tinggi untuk masa depan itu berisiko. Jika dia memiliki 100 juta, dia akan berani mempertaruhkannya untuk 1 miliar. Tetapi ketika dia memiliki 10 miliar, dia tidak berani mengambil risiko. Ketika Anda memiliki aset yang lebih sedikit, Anda dapat mengambil risiko. Anda hanya bisa tumbuh lebih cepat jika Anda mengambil risiko. Namun ketika Anda memiliki aset yang lebih tinggi, Anda tidak akan berani mengambil risiko karena kerugiannya akan besar. Juga, bahkan tanpa mengambil risiko, Anda bisa mendapatkan pengembalian yang tinggi. Lalu apakah saya perlu menjual beberapa emas berjangka saya? Kirilenko tidak mau menjual kontrak masa depan emasnya. Feng Yu memutar matanya. Anda memiliki begitu banyak saham perusahaan. Anda bisa menggunakannya untuk mendapatkan pinjaman. eBay baik-baik saja, dan begitu skalanya meningkat, harga saham akan naik cepat atau lambat. Saat pasar pulih, saham eBay Anda pasti akan naik. Mata Kirilenko berbinar. Itu benar. Pinjaman bank. Meskipun bunganya tinggi, itu jauh lebih rendah daripada imbal hasil dari emas berjangka. Selain itu, dengan statusnya, dia bisa mendapatkan pinjaman lebih tinggi dengan agunan yang sama di Rusia. Apakah harga saham situs web China Anda akan naik? Saya telah membeli sebagian sahamnya. Dapatkah saya menghasilkan uang dari mereka? Kirilenko bertanya. Anda bisa melupakannya karena saham beberapa perusahaan itu tidak akan turun selama periode ini. Setelah tahun baru Imlek, saya akan menghapus perusahaan-perusahaan ini. Hapus. Kirilenko kaget. Harga saham perusahaan-perusahaan itu tidak tinggi, dan Feng Yu dapat dengan mudah menaikkannya. Ya, tidakkah Anda menyadari bahwa harga saham beberapa perusahaan ini telah jatuh di bawah harga IPO mereka? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Kirilenko bertanya, apakah Anda meminta untuk menghapusnya? Tentu saja. Tidak mungkin mereka dipaksa untuk dihapuskan, kan? Feng Yu memutar matanya. Kamu membuatku takut. Apakah beberapa perusahaan itu tidak akan terdaftar di masa depan? Perusahaan internet menghabiskan banyak uang. Mereka akan terdaftar, tapi tidak di Amerika. Itu akan berada di Hong Kong atau Shanghai. Feng Yu berencana menghapus beberapa perusahaan ini dan membeli kembali semua sahamnya dengan harga tetap. Setelah itu, Feng Yu akan memiliki sebagian besar saham perusahaan ini, dan ketika dia mendaftarkannya di Hong Kong atau Shanghai, dia akan menuai hasilnya. Feng, kita harus merayakannya. Mari kita pergi untuk minum sekarang. Saya telah membeli beberapa jenis alkohol baru. Feng Yu diseret oleh Kirilenko. Kakaki suka alkohol, terutama minuman keras. Feng Yu meminta Ralph untuk menemukan cara untuk menekan harga saham Sina dan perusahaan lain dan bagaimana dia dapat menghabiskan lebih sedikit uang untuk membeli kembali semua saham ketika mereka dihapuskan. Setelah itu, Feng Yu terbang ke Beijing. Feng Yu ingin tinggal beberapa hari lagi di AS untuk mengunjungi Google, Amazon, dan perusahaan lain. Tapi orang yang ingin bertemu dengan Feng Yu berbeda. Direktur Fang,
Perdana Menteri Huang ingin bertemu dengan saya. Perdana Menteri Huang Kejian, adalah penerus dari Iron Fist Zhu. Tangan besi Zhu telah pensiun, tetapi dia masih memiliki pengaruh besar di Tiongkok. Direktur Fang dapat dianggap sebagai juru bicaranya. Ya, ada sesuatu yang perlu dia bicarakan dengan Anda, tuan orang terkaya di dunia. Direktur Fang mengisyaratkan kepada Feng Yu mengapa Huang Kejian bertemu dengannya. Mungkinkah para petinggi mengira dia punya terlalu banyak uang dan ingin mendapat bagian? Seharusnya tidak. Feng Yu belum pernah mendengar tentang pemerintah yang menargetkan Taipan manapun di kehidupan sebelumnya. Tapi ada banyak kemungkinan, dan Feng Yu tidak mau menebak. Dia akan tahu alasannya setelah mereka bertemu. Tapi Direktur Fang mengisyaratkan ini tentang uang. Feng Yu kembali ke rumah untuk menemani Lina dan pergi ke tempat itu keesokan harinya. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, dan dia telah bertemu lebih dari satu pemimpin di sini. Ini adalah pertemuan pertama Feng Yu dengan Huang Kejian, dan dia sangat berbeda dari Iron Fist Zhu. Dia terlihat rajin belajar dan merasa seperti profesor universitas. Manajer Feng, silakan duduk. Selamat pagi, Perdana Menteri Huang. Manajer Feng, saya ingin bertemu dengan Anda tetapi terlalu sibuk. Sekarang, saya akhirnya punya waktu luang dan mengundang Anda. Huang Kejian berkata dengan senyum tipis dan terdengar seperti sedang mengobrol santai. Aku akan selalu bebas jika kamu ingin bertemu denganku. Manajer Feng, saya ingat Anda tidak begitu terkendali saat bertemu kamera Zhu. Jangan khawatir. Ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Feng Yu lega. Ini berarti seharusnya tidak ada yang mengganggu. Feng Yu merasa tidak ada yang berani menyentuhnya dengan kekayaannya sekarang. Jika kekayaannya disita oleh pemerintah, itu akan berdampak signifikan terhadap reputasi internasional China. Tidak semua negara seperti Fatih itu, yang berani menjadi hooligan dan melakukan apa yang diinginkannya. Jika yang lebih buruk terjadi, investor asing akan menarik investasinya, dan ekonomi China akan ambruk. Ini akan menjadi pengulangan krisis keuangan Asia. Para Taipan Hong Kong dan Macau akan bermigrasi dengan seluruh kekayaannya. Negara tersebut akan menderita lebih banyak kerugian dan bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk merebut kembali Taiwan secara damai. Manajer Feng, saya membaca di koran bahwa Anda sekarang adalah orang terkaya di dunia. Ya, jika kita berbicara tentang kekayaan yang diungkapkan. Feng Yu menjawab. Mengungkapkan kekayaan. Itu berarti mungkin ada orang lain yang lebih kaya dari Anda. Apakah Anda tidak memiliki aset senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat? Huang Kejian mengerutkan kening. Apakah ada begitu banyak Taipan di sekitar? Atau mungkinkah laporan tentang kekayaan Feng Yu itu palsu? Perdana Menteri Huang, aset Bill Gates lebih dari 80 miliar dolar Amerika Serikat 2 tahun lalu. Ada konglomerat besar di AS, Jepang, dan Eropa. Mereka mungkin bukan individu yang memegang semua saham, tetapi pengembaliannya sama. Orang-orang ini adalah yang paling kuat, dan banyak dari mereka tidak mengungkapkan aset mereka. Saya percaya banyak dari mereka mungkin lebih kaya dari saya. Huang Kejian telah mendengar tentang rumor ini, tetapi tidak ada cara untuk memvalidasinya. Aset para konglomerat besar itu bisa disamakan dengan sebuah negara. Itu berarti mereka dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Kekayaan Feng Yu hanya dapat dibandingkan dengan sebuah provinsi, karena asetnya kurang dari 5% dari pendapatan tahunan Tiongkok. Itu sebabnya sikap pemerintah China terhadap Feng Yu masih sangat lunak. Tetapi jika aset Feng Yu lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat, itu akan berbeda. Dari apa yang Anda katakan, apakah Anda merasa model konglomerat besar itu memiliki keuntungan lebih besar? Tanya Huang Kejian. Setiap model memiliki kelebihannya masing-masing. Tetapi negara-negara yang dekat dengan kita, seperti Jepang dan Korea, semuanya menggunakan konglomerat untuk memperkuat daya saing internasionalnya. Jika kita ingin membesarkan secara internasional lebih cepat, konglomerat adalah model yang baik untuk diikuti. Feng Yu menjelaskan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, China telah mencoba model ini, dan itulah alasan mengapa ada banyak perusahaan milik negara berskala besar, dan banyak dari mereka yang melakukan investasi. Huang Kejian tertawa. Inikah sebabnya Bei Dachang muncul di Provinsi Longjiang?
Saya mendengar itu adalah saran Anda. Saya hanya menyarankan ini, dan Sekretaris Su dan Sekretaris Zhang yang memutuskan. Feng Yu membiarkan Su Changyu dan Zhang Ruiqiang mendapatkan pujian. Satu orang bisa saja mampu, tapi tidak baik menjadi terlalu mampu. Meskipun Huang Kejian telah menyatakan, pemerintah tidak akan melakukan apapun terhadap Feng Yu. Tetap saja, Feng Yu tidak mau disuruh bekerja untuk pemerintah. Feng Yu riang dan tidak ingin terikat oleh aturan dan peraturan. Huang Kejiang tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat Feng Yu mendorong pujian itu kepada orang lain. Dia telah mendengar bahwa Feng Yu tidak tertarik menjadi pejabat pemerintah dan membiarkan orang lain mengelola perusahaannya. Ini berarti Feng Yu tidak suka memiliki otoritas. Namun Wang Kejian harus mengakui bahwa Feng Yu telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara. Selain sumbangannya, dia telah membantu sektor elektronik, mesin, pertanian, China meningkat. Jika itu adalah zaman kuno, penghargaan Feng Yu cukup baginya untuk diberikan pangkat bangsawan. Bahkan hari ini, penghargaan Feng Yu harus setingkat dengan Superman Lee. Atasan telah meminta Direktur Fang untuk menguji Feng Yu, tetapi Feng Yu tidak tertarik. Beruntung, ayah Feng Yu, Feng Xingtai, sangat berminat menjadi pejabat pemerintah. Mereka hanya bisa berharap bisa mengubah pikiran Feng Yu melalui ayahnya di masa depan. Manajer Feng, menurut Anda apakah negara kita harus merestrukturisasi dan menggabungkan perusahaan China untuk bersaing secara internasional? Feng Yu berpikir sendiri. Akhirnya di sini, dia tahu para pemimpin BUMN tidak bisa dibandingkan dengan para manajer konglomerat besar itu. Dalam kehidupan sebelumnya, penanggung jawab investasi kekayaan negara mengalami kerugian besar. Namun jika BUMN ini dikelola dengan baik, maka akan memberikan imbal hasil yang tinggi bagi negara. Saat China semakin kuat, Feng Yu juga akan mendapat keuntungan darinya. Ini seperti orang Amerika yang selalu sombong di luar negeri. Feng Yu berharap orang Tionghoa bisa seperti mereka di masa depan. Tapi itu harus ketika orang Tionghoa benar dan tidak menjadi hooligan. Sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi saya tahu manajer yang baik bisa mendatangkan keuntungan tinggi bagi perusahaan. Misalnya, Fujioka dari Toyota. Di bawah kepemimpinannya, Toyota berkembang pesat. Manajer Feng, apakah Anda tertarik mengelola perusahaan investasi milik negara? Saya dapat memutuskan sekarang dan akan memberi Anda gaji yang masuk akal. Huang Kejian menjawab. Feng Yu tertegun. Dia telah menembak dirinya sendiri di kakinya. Saya memberitahu Anda semua untuk memilih orang yang tepat untuk menjalankan perusahaan dan tidak mengatakan saya ingin Anda memilih saya. Feng Yu pura-pura mempertimbangkan sejenak dan menjawab dengan serius. Perdana Menteri Huang, saya tidak siap untuk pekerjaan dan tanggung jawab ini. Tolong cari orang lain. Huang Kejian menoleh ke Direktur Fang dan melihatnya tersenyum. Tang Tua, kamu benar-benar memahaminya. Dia benar-benar menolak tawaranku. Uang dan kekuasaan tidak berguna melawan dia. Feng Yu menatap Direktur Fang, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya mereka tidak pernah bermaksud membiarkan Feng Yu mengepalai lembaga investasi ini. Ini hanyalah ujian. Feng Yu ingin tahu bahwa jika dia setuju, akankah Huang Kejian mengingkari kata-katanya. Pahlawan dibuat dari muda. Anda telah mencapai banyak hal pada usia Anda, namun Anda tidak bangga atau sombong. Selain itu, Anda patriotik. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Huang Kejian menghela nafas. Kau terlalu memikirkanku. Pencapaian saya tidak ada apa-apanya di negara yang luas seperti China. Kamu terlalu rendah hati. Jika Anda mau, Anda bisa menjadi pejabat tinggi pemerintah kapan saja. Pemerintah dapat menugaskan pejabat senior sebagai mentor Anda selama beberapa tahun, dan Anda bisa mendapatkan hasil yang signifikan. Tunggu, hasilmu sekarang cukup signifikan. Huang Kejian memiliki penilaian tinggi terhadap Feng Yu, tetapi Feng Yu tahu di mana posisinya. Dalam hal mengelola perusahaan, dia tidak sebaik Wu Zigang. Wu Zigang hanya beberapa tahun lebih tua darinya, tetapi dia telah mengelola perusahaan Feng Yu selama bertahun-tahun. Dia mulai sebagai manajer Taihua Trading dan sekarang menjadi wakil CEO Taihua Holdings. Feng Yu hanya pandai dalam satu hal.
Dia tahu bagaimana membuat penawaran yang menarik dan menarik orang ke sisinya dengan mempercayai mereka sepenuhnya. Ini akan membiarkan pihak lain melakukan yang terbaik dan menciptakan situasi win-win. Tentu saja, keuntungan Feng Yu akan jauh lebih tinggi dari keuntungan mereka. Beberapa tahun ini, bawahan Feng Yu berterima kasih padanya dan bekerja keras. Dia tahu bahwa dia tidak akan berhasil jika dia mengelola perusahaannya sendiri dibandingkan sekarang. Perdana Menteri Huang, Anda terlalu memikirkan saya. Feng Yu menjawab dengan tulus. Tapi bagi Huang Kejian, Feng Yu hanya membuat alasan untuk tidak menjadi pejabat pemerintah. Sudahlah. Untuk masing-masing miliknya. Pokoknya, Feng Yu bisa menguntungkan negara dengan menjadi pengusaha. Mengesampingkan pajak, Feng Yu telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian China. Misalnya, Huang Kejian mengobrol dengan Liu Chuanzi beberapa hari yang lalu. Yang terakhir mengakui bahwa tanpa bantuan Feng Yu, Lenovo tidak akan begitu sukses. Kedepannya, Lenovo dipastikan akan menjadi produsen PC top dunia. Ini sangat penting bagi Tiongkok. Saat dunia memasuki era digital, China tidak dapat terus membeli produk TI di luar negeri karena keamanan siber. Manajer Feng, saya mendengar dari Old Fang bahwa Anda telah menyarankan Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Negara untuk berinvestasi di emas berjangka. Tidak. Perusahaan saya yang menjual informasi ini kepada Direktur Fang. Feng Yu menjawab. Terjual. Old Fang, bukankah menurutmu itu terlalu mahal? Tanya Huang Kejian. Itu benar. Manajer Feng, saya belum membayar Anda apapun saat itu dan tidak berniat membayar Anda di masa mendatang. Direktur Fang menjawab. Bukankah kamu yang membayar makanan itu? Itu berarti saya menjual informasi ini untuk harga makanan itu. Feng Yu tersenyum dan mengedipkan mata. Direktur Fang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu Feng Yu sengaja mengatakan ini untuk tidak mempermalukan negara dan membuktikan bahwa dia telah membantu negara sebelumnya. Old Fang, ini tawaran yang bagus. Huang Kejian tertawa. Feng Yu tiba-tiba menjadi khawatir. Apa artinya ini? Anda semua masih ingin memanfaatkan saya dan memeras saya sampai kering. Huang Kejian dan Direktur Fang melihat ekspresi Feng Yu dan tertawa. Oh, saya masih ingin mengucapkan terima kasih atas nama negara atas sumbangan Anda untuk Olimpiade 2008 kami, kata Huang Kejian. Inilah yang harus saya lakukan, dan saya tidak ingin orang asing itu mengambil keuntungan dari kami. Dengan cara ini, mereka harus meningkatkan jumlah sponsor mereka. Saya dapat memperkirakan sponsor top akan menjadi jumlah yang besar. Manajer Feng, kembali ke pertanyaan. Jika kita akan bergabung dan membentuk lembaga keuangan yang besar, apakah akan berhasil? Feng Yu berpikir sejenak. Seharusnya tidak menjadi masalah jika korporasi ini dipimpin oleh seorang manajer yang baik. Bahkan jika seseorang yang biasa-biasa saja mengelola perusahaan ini, tidak akan gagal jika dia berhati-hati. Meskipun negara kami tidak memiliki banyak talenta keuangan yang luar biasa, kami memiliki banyak orang dalam perdagangan ini. Juga, saya yakin Anda semua pasti akan memilih pasar AS jika Anda semua akan berinvestasi di luar negeri. Saran saya kepada Anda semua adalah jangan membeli obligasi pemerintah AS, obligasi lembaga besar, dan tidak boleh berinvestasi di real estate mereka. Mengapa? Huang Kejian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa mereka harus menghindari obligasi AS dan perusahaan besar? Bukankah itu instrumen investasi yang paling aman? Saya akan membagikan apa yang saya pahami. Sebuah perusahaan menginvestasikan jumlah besar ke saham non-voting perusahaan lain, berharap mendapat untung. Tapi Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan perusahaan itu atau apakah harga sahamnya naik atau turun. Kecuali Anda dapat menaikkan harga saham ini, Anda harus menyebarkan investasi Anda ke beberapa perusahaan untuk menurunkan risiko Anda. Investasi suatu negara harus hati-hati, dan Huang Kejian serta Direktur Fang mengerti apa yang dikatakan Feng Yu. Feng Yu melanjutkan, dalam 2 tahun terakhir, 2 perusahaan Fortune 500 telah runtuh di AS, dan salah satunya sudah bangkrut. Yang lainnya mengajukan kebangkrutan. Sebagian besar orang yang membeli saham kedua perusahaan ini telah kehilangan semua uangnya. Yang beruntung mungkin telah membuang sahamnya tepat waktu, tetapi orang yang membeli obligasinya sudah habis.
Alasan untuk tidak berinvestasi di real estate AS sederhana saja. Real estate adalah industri inti, dan begitu runtuh, dampak pasar keuangan akan sangat besar. Lihat saja Jepang. AS selalu mengalihkan krisis keuangan internalnya ke negara lain. Itu terjadi pada Jepang sebelumnya ketika ekonominya berkembang pesat. Sekarang, ekonomi negara kita sedang berkembang pesat, dan jika pasar properti mereka runtuh, kita pasti akan menjadi sasaran. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.